kita boleh belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam saat teduh kita The Power of Love. Baiklah, kita tundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu yang menyertai kami Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan namun lebih lagi Tuhan, kami juga rindu mendengarkan suara Tuhan sebagai pedoman kami, sebagai napas kami untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan hati kami juga seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu disampaikan kami bisa menerima, mengerti, dan kami bisa melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang baik, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah urapan-Mu turun atasnya, sehingga apa yang disampaikan hanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini adapun yang menjadi tema khotbah kita ataupun renungan kita pagi hari ini yaitu utuslah aku, ya. Langsung saja kita buka Alkitab kita dari Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ke 19. Saya bacakan untuk kita semua, mari kita simak dan dengarkan bersama. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Ya. Amin, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam Yesaya, ya, firman ini adalah sebuah komitmen dari Yesaya, ya, Nabi Yesaya yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, ya, atau pemberita atau penyambung lidah dari Allah, ya, di dalam kitab Yesaya atau Perjanjian Lama. Memang banyak cara Tuhan untuk memanggil kita, untuk memanggil hambanya, memanggil nabi-nabinya. Ya, kita bisa lihat dalam Alkitab sejarahnya, ada yang dipanggil ketika sudah dewasa, ya. Contoh Rasul Paulus, ya, dipanggil sudah dewasa, bahkan sudah banyak melakukan yang tidak baik, menganiaya gereja, ya, menganiaya murid-murid Tuhan. Nah, pengikut Tuhan. Nah, kemudian ada juga yang dipanggil ketika masih kecil, seperti Samuel. Samuel ketika dia kecil bekerja di rumah Allah, di rumah Tuhan, ya, rumah Imam Eli, dia dipanggil Tuhan langsung ketika tidur, gitu, ya, dipanggil. Dan ada juga yang dipanggil dari mulai rahim ibu ataupun masih di dalam kandungan, seperti Nabi Yeremia dan lain-lain. Banyak cara Tuhan untuk memanggil kita menjadi muridnya, untuk menjadi saksinya, menjadi pengikutnya. Nah, tentu kita juga yang ada di The Power of Love, berbagai macam cara Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan hingga sampai pada hari ini. Nah, tapi sekarang yang menjadi pembahasan topik kita, ya, bagaimana atau apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai utusan Tuhan, ya.
Tadi cara Tuhan memanggil kita unik, ya. Ada yang dari masih bayi atau masih dalam kandungan, ada yang sudah besar, ada yang masih anak-anak, dan mungkin ada yang sudah di akhir perjalanan hidup di muka bumi ini, ya. Jadi macam-macam. Tapi kita bukan fokus mau ke situ. Nah, pada pagi hari ini Tuhan mau kita belajar, ya, dari pembacaan firman Tuhan tadi. Jelas dikatakan oleh Nabi Yesaya, dan kitab ini adalah pengulangan. Kalau kita baca dalam Lukas 4 itu, di sebelumnya itu perikopnya itu Yesus ditolak di Nazaret, ya. Ketika dia datang ke Nazaret, ya, di tempat di mana ia dibesarkan, ya, dan setiap hari Sabat itu harus pergi ke rumah ibadat. Kalau kita sekarang dibilang ke gereja, dan dia di sana membaca Alkitab, ya, dan kemudian diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya, dan dia membuka, menemukan, dan itulah yang dibacakan, yang kita baca pada pagi hari ini. Itu langsung Yesus sendiri membacakan. Nah, jadi memang firman ini adalah komitmen Nabi Yesaya kepada Tuhan ketika Tuhan sudah memilih dia. Tadi sekali lagi dikatakan, roh Tuhan ada padaku, kata Nabi Yesaya, ya. Dan ia sudah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, ya. Kabar baik apa itu? Yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Yesaya itu artinya Tuhan adalah penyelamatku, atau Tuhan adalah keselamatanku. Itulah arti Yesaya, ya. Nah, kemudian pada pagi hari ini, sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih, ya, atau yang sudah diurapi, saya percaya kita semua di sini sudah dipilih, sudah diurapi, ya, karena kita sudah menjadi pengikut Kristus. Tugas apa saja yang harus kita lakukan sebagai utusan dari Tuhan atau sebagai umat pilihan Allah, ya. Nah, adapun utusannya ataupun tugas kita yaitu yang pertama ada 3. Yang pertama, kita harus memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, ya. Jadi kita yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, ya, dan tadi kita sudah percaya bahwa Roh Kudus sudah memenuhi kita, ada pada kita, ya, dan dia telah mengurapi kita, mengutus kita, maka Tuhan mau hidup kita yang lama tidak kita ingat-ingat lagi, tapi kita sekarang sudah menjadi ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus Yesus, dan kita fokus kepada apa yang di depan kita, apa yang akan kita kerjakan. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai utusan Tuhan untuk melayani Tuhan ke depannya, ya. Jadi masa lalu itu kita tinggalkan, kita lupakan manusia lama kita, tapi kita fokus kepada manusia baru, dan kita fokus apa kata Tuhan di depan, apa rencana Tuhan atas hidup kita di depan, baik dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua, tugas kita sebagai utusan yang diutus yaitu menjadi saksi di tengah-tengah dunia, ya. Nah, Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya. Nah, firman Tuhan berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, ya. Jadi yang kedua, kita harus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan bukan hanya itu saja. Dikatakan tadi, jadikan semua bangsa muridku. Wow, ya, semua bangsa. Jadi bukan hanya bangsa Indonesia, bukan hanya bangsa misalnya dari Jepang, Arab, semua bangsa di muka bumi ini. Dia firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menceritakan
bahwa Yesus adalah Tuhan. Jelas tadi dikatakan, baptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, setelah dibaptis, mereka sudah terpanggil, mereka sudah diteguhkan menjadi pengikut Kristus, maka mereka juga wajib dikatakan diajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang perintahkan. Artinya apa? Diadakan pemuritan, dibimbing mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikatakan, ya, ketahuilah aku menyertai kamu, ya, senantiasa sampai akhir zaman. Senantiasa itu artinya terus menerus, tidak pernah meninggalkan, ya. Jadi firman Tuhan berjanji ataupun Allah sendiri berjanji bahwa Roh Kudus yang sudah ada pada kita itu, itulah yang memampukan kita untuk menjadi saksinya ke tengah-tengah dunia ini, ya, untuk membaptis semua bangsa, ya, untuk menceritakan, untuk mengajarkan apa yang Tuhan sudah firmankan di dalam Alkitabnya kepada kita. Itu kita bagikan kepada orang-orang yang bertemu dengan kita. Dan ketahuilah, kata firman Tuhan, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Wow. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri ketika kita pergi untuk membaptis ataupun pergi untuk menceritakan, menjadi saksi bahwa Yesus Kristus adalah Raja, dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas surga dan bumi. Yang ketiga, apa tugas kita sebagai utusan Tuhan? Yaitu menjadi garam dan terang dunia, ya. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, ya. Demikian firman Tuhan. Ya, Matius 5 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin, ya. Jadi yang ketiga, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Garam itu kita tahu fungsinya banyak. Yang pertama, bisa menjadi bahan pengawet, ya. Ibu-ibu ini kalau mau masak apa ya, mau masak ikan, ya, kita beli ikan, kita bersihkan dulu, habis itu dibersihkan, maka sebelum digoreng kita kasih dulu garam biar ada rasa dan juga biar awet, ya. Kadang-kadang nggak langsung dimasak, langsung dikasih garam dulu gitu, ya, seperti pembuatan ikan asin itu sebagai pengawet, ya. Garam itu berfungsi juga sebagai pengawet. Dan tadi jadi membuat rasa, ada rasa dengan adanya garam pada ikan yang sebelum kita goreng tadi. Tambahkan jeruk nipis, maka dia menjadi gurih, menjadi renyah ketika kita goreng dan ada rasa. Ya, jadi garam itu memberikan rasa, memberikan warna tersendiri dan bahkan mengawetkan, ya. Jadi tidak terjadi pembusukan. Nah, Allah juga mau itu terjadi kepada kita, anak-anak yang sudah dipilihnya, ya, hamba-hamba Tuhan yang sudah diutusnya. Kita menjadi garam buat dunia ini, menjadi terang. Dikatakan gantang itu ataupun sebuah lilin itu harus ditaruh di atas, bukan di bawah kolong, ya. Kenapa? Kalau di kolong dia percuma, nggak bisa dilihat orang, tidak bisa menerangi. Tapi ketika itu dikatakan ditaruh di tempat yang tinggi, ya, dipakai kaki dian katanya, pakai, ya, di tempat yang lebih tinggi, maka terangnya itu akan bercahaya. Dan firman Tuhan berkata, ya, supaya mereka atau orang lain yang melihatnya, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapa yang di sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini, ya, firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita, dan Dia mau juga jangan kita menjadi orang yang egois,
tapi jadilah kita menjadi orang yang peduli kepada sesama kita. Ya jika kalau hari-hari ini mungkin ya masih ada saudara kita yang belum mengenal Kristus, keluarga kita yang belum bertobat ya, ataupun sahabat kita, teman-teman kita. Ya hari-hari ini yuk, karena hidup ini hanya singkat ya, hanya sementara. Ketika Tuhan berikan kepercayaan kepada kita, mempertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan berita keselamatan, diinjili, butuh bertobat, butuh dimuridkan. Allah mau pada pagi hari ini, ya seperti Nabi Yesaya, kita membuka hati kita memberikan hati kita, dan kita berkomitmen seperti Nabi Yesaya. Dia katakan di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8 dikatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah Allah juga mau itu terjadi kepada kita. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksinya Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, dan orang lain melihat hidup kita yang berubah. Ya kalau dulu kita suka marah-marah, ya sekarang kita jadi orang yang murah hati, lemah lembut, ya. Kalau dulu kita orangnya suka mengeluh aja. Aduh, aku begini, aku begitu, aku begitu. Setelah kita bertemu Kristus, kita menjadi manusia baru. Kita orang menjadi suka mengalah, suka memberkati, suka mendukung, suka mendoakan, ya. Dan banyak lagi ya cara kita untuk jadi berkat buat orang lain. Biarlah kehidupan lama kita itu kita tinggalkan, tapi kita menjadi manusia baru, ya seperti tadi dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, manusia lama itu sudah berlalu, tapi kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Semua hidup kita yang lama kita lupakan, kita tanggalkan, kita masuk dan fokus kepada tujuan ke depan, yaitu untuk mencapai kehidupan yang kekal. Dan biarlah kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, ya, dan juga kita menjadi garam dan terang dunia. Lewat hidup kita orang bisa merasakan ada rasa yang berbeda, ada kasih sayang, ada kepedulian, ada ya rasa ingin untuk peduli dengan sesama, ya seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini firman Tuhan begitu singkat, tapi mari kita komitmen seperti Nabi Yesaya. Allah mau seperti itu. Jadilah kita menjadi saksinya. Kita siap diutus kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita selalu mencerminkan ataupun menceritakan bahwa Allah itu baik, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal. Dialah Tuhan satu-satunya, dialah Raja satu-satunya, dia yang berkuasa, hanya dia yang dapat menyelamatkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita tunduk kepala kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman yang indah, yang luar biasa, yang sudah mengingatkan kami Tuhan, agar kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah lebih dulu Kau pilih, sudah lebih dulu Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus mendukung kami, memberkati kami, bahkan Tuhan, janji-Mu Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Biarlah Tuhan, apa yang Tuhan sudah sampaikan pada pagi hari ini, lewat kehidupan kami, kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, biarlah kami juga Tuhan boleh menjadi saksi Tuhan, dan kami menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun kami berada, apapun status kami, apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami bisa menjadi saksi-Mu. Bapak, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Seberapapun kami yang ada yang sudah mendengarkan firman pada pagi hari ini, kami, utuslah kami sesuai dengan rancangan Tuhan. Biarlah kami jadi berkat buat sekitar kami, terutama buat keluarga kami Tuhan. Jika ada keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, mengenal Kristus, biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, dan biarlah seluruh saudara kami, seluruh keluarga kami, orang-orang yang bertemu dengan kami, boleh mendapatkan keselamatan, boleh mendapatkan hidup yang kekal di dalam kehidupan kami,
juga. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada pada kami, yang Tuhan sudah berikan, Tuhan tempatkan dalam hati kami, itu akan terus bekerja, itu akan terus melawat kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pagi ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Amin. Ya, Bapak yang dikasihi Tuhan, Ibu yang ada pada saat ini, kita bersyukur ya di mana Tuhan senantiasa kekuatan. Tadi dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Jadi saya sendiri saya bisa eksis sampai hari ini melayani ketika Roh Tuhan ada dalam kehidupan saya. Dan saya percaya semua kita mengalaminya bagaimana Roh Tuhan ada pada kita. Tinggal kita bagaimana menerapkan dalam hidup. Jadi hari ini jelas bagi kita bahwa ada namanya sebab dan akibat. Nah, Kisah para Rasul katakan 1:8, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Salah satu tujuan Tuhan, kenapa kita diberikan hidup bernapas lega sampai hari ini, itu supaya bisa menjadi saksinya Tuhan. Jadi kesempatan yang sekarang ini kita hidup, kita menjadi saksinya Tuhan. Apa artinya saksi Tuhan? Saksi Tuhan di sini bukan berbicara tentang kebutuhan jasmani. Saksi Tuhan yaitu bagaimana pengalaman hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Apa yang kita ceritakan yaitu bukan sekedar teori, tapi kita mengalami sendiri bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, bagaimana Tuhan memberikan hikmat. Dari semua apa yang kita punya, kita menyadari ini sumbernya dari Tuhan. Kekuatan itu dari Tuhan. Kain itu adalah Tuhan. Semua fokus kita adalah Tuhan. Dengan jalan demikian dari perkataan kita pun orang bisa menilai bahwa kita sudah bisa menjadi saksi Tuhan karena yang disaksikan bukan diri kita tapi Tuhan sendiri yang utama. Dia makin besar, aku makin kecil. Dia makin bertambah, aku makin berkurang. Nah, jadi prinsip ini harus ada pada setiap orang. Jadi saya sungguh banyak diberkati dan bahkan pagi ini ada refreshing ya. Bagaimana tujuan hidup itu harus memang fokusnya Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan menjadi fokusnya. Kita bisa mencerminkan, menampilkan sebagai garam atau sebagai terang. Garam artinya bisa orang rasakan, terang orang bisa contoh dari mana kita melakukan semua. Jadi kita bisa menjadi saksi Tuhan, yaitu contoh-contoh hidup yang kita beri, itu semua kesanggupan, kemampuan Tuhan. Ini yang saya bisa alami sendiri, bagaimana Roh Kudus bekerja. Kalau sekarang ini banyak orang mengeluh dan hidup. Jadi saksi Tuhan di sini kesempatan untuk bisa menceritakan bagaimana Tuhan yang pelihara sampai hari ini kebutuhan kita Tuhan jamin. Dan sekarang untuk satunya apa cara Tuhan. Nah, kita bisa mengerti melalui peran Roh Kudus yang bekerja pada kita. Inilah yang kita perlu pahami saat ini. Saya masih berikan kesempatan bagi teman-teman yang mau bersaksi, boleh sesuatu buka mainnya, ada sesuatu mungkin bisa diceritakan